Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, balik lagi di channel RH. Nah, kali ini tiba-tiba kenapa view-nya berbeda ya rekan-rekan. Sudah tidak lagi ada kolam terpal. Nah, kebetulan rekan-rekan saya sudah tinggal di desa. Ini tepatnya saya sedang main ya di desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak ya rekan-rekan. Nah, ini saya ada empang ya rekan-rekan. Kalau di sini empang lah, kolam luasnya lumayan ya rekan-rekan. Ini punya saudara ya rekan-rekan. Nah, di sini saya mau nunjukin rekan-rekan, orang-orang desa itu di sini cara memeliharanya, mereka itu hanya ditaruh aja ya ikan, tapi tanpa dirawat, tanpa diberi pakan dan segala macamnya. Nah, itu ikan nilainya satu. Tapi kenapa dalam jangka waktu 3 bulan itu sudah besar-besar rekan-rekan, atau 4 bulan sudah panen, bahkan melewati pemeliharaan secara intensif gitu ya di kolam terpal atau beton gitu ya. Nah rekan-rekan, kalau yang sudah saya amati ya rekan-rekan, ini sawah ini ya, kolam sawah ini atau empang lah ini, itu di sini kita bisa lihat ya, banyak tanaman-tanaman air ya rekan-rekan, dan juga di situ ada bekas-bekas padi. Tapi lebih fokusnya kita di tanaman air ya rekan-rekan. Dan di sini airnya cukup jernih ya rekan-rekan. Nah, kenapa mereka itu ikan tanpa diberi pakan kok bisa besar-besar ya segala macam ya? Karena itu banyak di sini tersedia makanan-makanan secara alami ya rekan-rekan. Dan yang saya amati adalah dengan kolam sebesar ini rekan-rekan, itu ikannya yang ditaruh nggak seberapa. Paling rata-rata ya orang desa itu dia menaruh kisaran 5 sampai 20 kilo. Kalau untuk kolam segini aja, saya sudah nanya dengan saudara saya, dia hanya menaruh 5 kilo. Padahal kalau menurut saya, meskipun tidak diberi pakan, kalau untuk ukuran 20 sampai 30 kilo dengan ukuran ikan 1 jari atau 2 jarian, itu menurut saya masih bisa untuk dipelihara di sini. Nah, kalau sudah lebih dari itu, rekan-rekan, itu harus diberi pakan pelet ya rekan-rekan, karena tidak akan bisa memenuhi pakan alami di sini gitu. Kalau untuk kapasitas 20 sampai 30 kilo itu gitu untuk ditaruh di sini. Nah, kalau menggunakan pelet pakannya dengan kolam seperti ini, menurut saya itu ibaratnya kalau di kota ya atau di luar daerah biasanya literannya, kalau untuk bibit itu biasanya kalau untuk kolam seperti ini itu bisa sampai ya kisaran 50 liter lah. Karena 1 liter itu kita hitung rekan-rekan 150 ya, 150 ekor ya per liternya. Nah, artinya 50 sampai 70 liter untuk kolam sebesar ini masih bisa rekan-rekan. Dengan 1 liternya itu 150 ekor ya rekan-rekan. Tapi menggunakan pelet pakannya. Nah, kalau untuk tidak menggunakan pelet, menurut saya dengan kolam segitu ini cukup di 20 sampai 30. Nah, kalau untuk 5 liter aja rekan-rekan itu ya sangat cepat ya besarnya, karena pakan alaminya banyak gitu rekan-rekan. Nah, jadi kalau rekan-rekan pengen memelihara di kolam tanah,
usahakan ya, kalau saya sih ya, saya juga ingin mencoba ya, nanti rekan-rekan bisa saksiin aja ya di video saya selanjutnya. Bahkan kemungkinan kolam tanah saya lebih luas dari ini, bisa 2 atau 3 kali lipat dari kolam ini ya rekan-rekan. Nah, artinya di sini rekan-rekan saya pengen mencoba tidak menggunakan pelet ya rekan-rekan, jadi memakan secara alami. Nah, kalau untuk kapasitas kolam seperti ini yang saya bilang tadi, saya ulangi, artinya di kisaran 20 sampai 30 liter ya untuk anakan bibit 1 jari sampai 2 jarian tanpa diberi pelet lagi. Jadi rekan-rekan kalau mau bikin kolam tanah, usahakan ya dibikin secara alami dulu rekan-rekan. Dibiarkan ya selama mungkin 2 sampai 3 bulan sampai tanaman-tanaman air ataupun itu bisa tumbuh ya rekan-rekan. Kalau menurut saya, tapi kalau kebanyakan kan masih menggunakan pelet ya rekan-rekan. Artinya dia membuat kolam tanah dengan menetralkan tanahnya dengan kapur dolomit lah, dan memberikan larutan empor probiotik itu ya rekan-rekan. Artinya ketika sudah hampir 2 mingguan itu baru ditaruh ikan ya, tapi tidak menambahkan makanan-makanan alaminya ya seperti ini gitu. Tapi ya keuntungannya mereka bisa menaruh ikan yang lebih banyak gitu ya rekan-rekan, karena kan kapasitas pakannya terpenuhi gitu ya, artinya dia menggunakan pelet. Nah, kalau di desa-desa biasanya karena di pelet di sini agak sulit didapatkan, makanya mereka menaruh ikan gitu ya. Nah, ini seperti ini rekan-rekan. Ini, nah itu kan ada lumut. Nah, itu lumut seperti ini langsung bisa ditaruh ikan juga bisa ya rekan-rekan. Artinya dengan sebesar ini pun bisa. Nah, seperti ini ya kotak ini rekan-rekan. Nah, ini kotak ini ya, yang airnya sedikit ini mungkin ya sekitar 2 kilo lah ya, atau 300 ikan ya dengan ukuran 1 jari bisa ya rekan-rekan. Dengan 300 ikan, padahal kalau dengan pelet ini wow bisa 1000 ekor mungkin ya, 1000 sampai 1500 ekor gitu. Tapi di sini tidak menggunakan pelet rekan-rekan, makanya secara alami aja, jadi cepat besar gitu. Dan di sini hamanya bukan hanya penyakit ya, rata-rata di sini tidak, jarang banget yang terkena penyakit rekan-rekan, tapi di sini itu berang-berang musuh utamanya, kemudian ular dan elang, burung elang ya, burung elang hutan. Nah, ini karena hutan ya rekan-rekan, masih agak hutan, jadi berang-berang, elang dan ular itu banyak. Dan yang paling susah diantisipasi adalah binatang berambut ya yang di atasnya. Nah, di sini pun dia nanti akan beranak sendiri ya. Nila itu sangat mudah sekali. Kalau udah nyaman dan segala macam, dia akan beranak pinak ya rekan-rekan. Jadi cara pengambilannya biasanya ada yang dipancing, tapi kalau dibutuhkan secara banyak ya rekan-rekan, itu anaknya tuh itu biasanya untuk hajatan segala macam baru dia kuras gitu ya rekan-rekan. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari mereka hanya pancing aja gitu. Nah, itu di sini hanya dipelihara 5 kilo ya. 5 kilo itu kalau 1 kilonya isinya hanya 100 ekor ya berarti 500 ekor dengan kolam sebesar ini. Tapi kalau misalkan dengan pelet, wow, ini bisa sampai 5.000 ekor lebih ya. Bahkan 7 sampai 8.000 ekor gitu dengan kolam seperti ini. Cuma ya kalau alami ya nggak bisa memenuhi kapasitas pakannya dia gitu rekan-rekan. Nah, ini dia rekan-rekan, saya ada ikan ya. Tadi saya beli ikan emas ya. Di sini itu ikan emas harganya sekarang lagi 33.000 ya untuk 1 kilogramnya. Tadi saya beli 2 kilo dengan ukuran segini, itu isinya sampai kisaran 10 ekoran ya. Tadi sampai ya kisaran segitu, saya ambil 3. Saya mau mencoba untuk taruh di sawah kolam ini ya, yang di sini sudah ada kisaran 5 kiloan ya, 5 kilo ikan nila. Jadi ini dia nanti makannya secara alami ya. Ini. Nah, ini ukurannya segini-segini ya teman-teman, apa rekan-rekan. Nah, ini lumayan ya.
Ini kita langsung ceburin aja. Nah ini kalau udah kita taruh nggak akan bisa kelihatan. Dengan yang saya bilang tadi, dengan kolam sebesar ini 5 kilo ikan itu wow, sudah kapasitasnya sudah lumayan ya. Artinya terlalu besar gitu, jadi makan alaminya sudah banyak gitu. Nah ini jadi udah nggak mungkin kelihatan lagi. Mudah-mudahan besar ya. Bismillah. Udah nggak akan mungkin kelihatan lagi. Jadi gitu, dia nggak tahu ke sana ya, karena kan artinya 5 kilo itu cukup besar, kecil ya untuk kolam sebesar ini, jadi nggak akan kelihatan ikan-ikan. Nah seperti yang tadi, ikan mas yang tadi sudah nggak tahu kemana ya. Mudah-mudahan besar kan. Makanya di sini ya seperti ini ya rekan-rekan, banyak artinya binatang-binatang kecil juga ya rekan-rekan. Itu nggak kelihatan ya ikan-ikan karena ya sawah sebesar ini ya, kolam empang seperti besar ini hanya 5 liter ya, nggak akan kelihatan ya rekan-rekan. Paling ya hanya 1-2 gitu ya. Ini ukurannya sudah 2-3 jarian ya. Katanya sih dia naruh di ukuran 1 jarian. Nah, ini kan ada air ngalir ya. Ya meskipun tidak seperti di daerah-daerah Jawa Barat ya, airnya besar-besar. Tapi di sini ada air mengalir ya, tuh. Itu di situ ada air mengalir kecil rekan-rekan. Nah, itu sayang sekali ya, ikannya benar-benar susah untuk dilihat karena ya sedikit ya ukurannya kalau segitu rekan-rekan. Intinya kalau nggak mau ribet ya bikin kolam tanah ya dibikin secara alami dulu gitu. Kita lempar tanaman-tanaman air, dia tumbuh secara dengan sendirinya. Lalu nanti tanaman air ini akan membuat air itu bersih juga ya rekan-rekan. Tapi jangan tanaman air yang memakan banyak air ya, seperti eceng gondok gitu ya, segala macam. Itu beda halnya ya, rekan-rekan bisa pelajari tentang eceng gondok itu. Tapi ya tanaman air ya seperti ini rekan-rekan. Nah itu banyak sekali anak-anakannya yang mulai. Nah ini dia tanaman-tanaman secara alami seperti ini, itu ya apa namanya, membuat air itu ya bening juga gitu rekan-rekan. Nah itu di bawah tanahnya pun ada tuh ya rekan-rekan. Ini bekas padi ya, jadi sistem di sini tuh habis padi ya ikan gitu, seadanya gitu ya, asal kebeli ikan aja gitu buat sehari-hari gitu rekan-rekan. Ini pun sama ya, bagus-bagus, artinya ya seperti ini. Makanya saya mau mencoba cara seperti ini karena harga pelet di sini pun lumayan mahal ya rekan-rekan gitu. Nah kalau ini biasanya dicari banget nih kalau sama pemancing nih, lumut-lumut seperti ini ya. Nih, karena ini mungkin di kampung juga ya rekan-rekan, jadi banyak sekali tanaman-tanaman air ya rekan-rekan yang tumbuh memang secara alami rekan-rekan. Kita jalan-jalan ya sedikit rekan-rekan. Jadi saya sedang tinggal ya mencoba untuk belajar memperbesar ya pemeliharaan yang tadinya saya keterbatasan lahan di kota. Saya menggunakan sekitar 4 terpal untuk membudidayakan ikan nila ya rekan-rekan, dan alhamdulillah nggak ada kendala. Kemudian saya juga mencoba ikan emas, ikan bawal, tapi ya itu kapasitasnya sedikit. Jadi kalau untuk usaha itu keuntungannya tidak seberapa ya rekan-rekan, karena ya kapasitasnya sedikit. Kalau untuk memenuhi kehidupan kita itu tidak bisa ya. Tapi kalau cuma buat makan-makan aja seharian itu bisa, dan nikmat rasanya kalau hasil dari kita sendiri. Nah ini dia secara alami ya rekan-rekan. Bayangin aja sama rekan-rekan, air seperti ini kalau dilemparin ikan gitu. Nah kalau yang ini itu nggak ada ikannya rekan-rekan, tidak ditaruh ya.
Tapi lihat rekan-rekan bisa ngebayangin sendirilah bagaimana nikmatnya kalau ini ditaruh ikan ya, ikan emas, bawal atau apapun itu. Gitu. Ini punya saudara saya, tadi niatnya saya mau mencoba di sini ya, ikan ikan nila, ikan emas ya. Di sini favoritnya ikan emas ya rekan-rekan. Favorit di sini. Harganya ikan emas di sini per kilo itu 33 ribuan. Nah, itu saung buat nongkrongnya rekan-rekan. Jadi gitu aja sih rekan-rekan ya, ini menurut pengalaman pribadi saya dan berdasarkan apa yang saya tanya ya dengan warga sini, itu rata-rata dia tidak menggunakan pelet karena ya setelah saya amati ya wajar dia tidak menggunakan pelet ya, makanan alaminya banyak gitu. Dan beda dengan cara membuat kolam yang baru gitu, langsung ditaruh ikan ya pasti mati, mabok segala macam. Makanya menggunakan kapur dolomit lah atau apapun itu untuk menetralisir atau membuat pH-nya itu netral ya rekan-rekan, segala macam. Artinya seperti itu rekan-rekan. Terima kasih yang udah mampir ke channel ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.